Inilah Businessman Opinion, Mitra Bisnis. Tema yang kita angkat, kasus pungli di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana KPK menetapkan 15 orang pegawai dan ex-pegawai KPK sebagai tersangka kasus pungli di rumah tahanan KPK. Mereka yang ditersangkakan antara lain beberapa kepala rutan dari sejumlah periode tugas, kepala keamanan dan ketertiban KPK, serta pegawai-pegawai rutan KPK lainnya. Nilai punglinya diperkirakan 6,3 miliar selama 2019 sampai 2023. Apa komentar Anda? Menurut Anda, mitra bisnis, apa hukuman yang pantas buat para pelakunya? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 08169249924. Menurut saya sih hukumannya hukuman mati ya. Karena gimana mau jerah itu pelaku korupsi. Udah ditaruh di rutan masih aja bisa korupsi. Dan buat yang jadi aparaturnya juga ini harus diseleksi benar-benar. Jadi kalau nggak ada efek jerah, ya mau gimana lagi, akan selamanya tetap korupsi. Kebetulan saya juga sangat benci sekali sama orang yang korupsi. Kalau terjadi korupsi sama saya itu setelah saya penjarakan dan saya habisin, dan saya nggak kasih dia kesempatan lagi, karena memang korupsi ini sangat tidak baik ya. Iya. Menggerogoti ini, jadi memang nggak benar. Jadi menurut saya sih KPK juga harus lebih selektif dalam memilih aparaturnya. Jangan sampai udah pelaku korupsi ditaruh di rutan korupsi bisa dikorupsi. Jadi aduh, gimana ini? Dan ketua KPK juga kayaknya harus lebih tegas. Kalau nggak tegas ganti aja kayak yang dulu tuh Pak, lebih mantep lagi, lebih tegas. Menurut saya pegawai KPK bisa meras orang yang koruptor itu bisa dianjung jempol. Karena uang mereka itu susah dikeluarin, mendingan dipres sama orang KPK biar mereka yang menikmatin. Ditangkap orang KPK pun sama, tidak ada urusannya, uang korupsi pun dia cair. Bagusnya orang KPK yang korupsi, meres orang korupsi itu biar keluar, biar mereka yang nikmatin. Itu bagus menurut saya. Terima kasih. Kalau saya bijaksana, saya maunya dihukumnya seperti India ya Pak, Cina, seperti itu, negara-negara yang demokratis yang menjadi panutan bangsa berkembang seperti Indonesia ini Pak. Jadinya artinya kok Kementerian Hukum dan HAM itu memang harus bertanggung jawab atas korupsi itu sendiri. Artinya kalau dia ranah wilayah pemerintahan itu berlaku kerusakan atau kecurangan, artinya dia berani mengundurkan diri setidak-tidaknya. Itu yang saya perhatikan. Dan dalam pertanyaan yang tadi, ya saya setuju kalau umpamanya narapidana yang mempermalukan dirinya sendiri atas pencurian uang rakyat dari kebangsaan kita, ya berhak disandangkan pakaian legging itu tadi yang dipermalukan secara mutlak, daripada kalau dia mau bersedia dieksekusi tembak mati ataupun digantung, mungkin opsinya bisa berbeda, tapi rumusannya tetap di atas angkatannya itu yang harus bertanggung jawab Pak. Seperti guru kita, ada kepala kelas, ada kepala sekolah, ada kepala rektor, segala macamnya. Artinya kan kalau bila sesuatu terjadi, yang bertanggung jawab kan atasannya Pak, bukan muridnya itu sendiri. Fenomena ini bukan fenomena tahunan ya, tapi memang fenomena yang benar-benar harus dihapuskan. Pelaku korupsi melakukan penyogokan terhadap aparat KPK. Jadi sebenarnya KPK ini apa? Jadi apakah sebuah lembaga yang benar-benar menegakkan korupsi, atau hanya lembaga yang mencari orang-orang korupsi yang mana orangnya dimintain duit gitu. Jadi menurut saya semuanya harus dihukum. Yang memberi dan yang diberi itu harus dihukum. 6,3 miliar dari tahun 2019 ya menurut saya cukup banyak
banyak ya. Ini kan di masa kepemimpinan ketua KPK yang baru ya, Pak siapa itu, Pak Firly atau apa gitu. Nah menurut saya dari ketuanya sendiri aja kurang tegas gimana dengan anggotanya. Kita tidak pernah dengar 2019 ke bawah penyogokan, gratifikasi terhadap orang-orang KPK. Apalagi ini dalam penjara KPK. Aduh, sangat mencoreng sekali. Kalau memang masih seperti itu, bubarkan aja KPK, nggak ada gunanya. Memang inilah dibutuhkan satu ketegasan dari pemerintah dan ketua KPK sendiri. Dan memang harus dicari juga orang-orangnya yang memang benar-benar netral dan nggak mau disogok. Ini lembaga anti rasuah malah dirasuah, nggak benar juga itu. Jadi saya harap untuk yang kena sogok itu kalau bisa hukum selama-lamanya aja, kalau nggak miskinkan aja biar sekalian. Saya nggak terima kalau yang di ngomongin cuman pemerasan pungli saja. Nilainya itu kecil banget. Oke. Jadi awalnya itu ya, yang membangun sistem juga untuk korupsi itu dari bekas PNS Kumham yang dipindahkan ke Rutan. Hebat juga kayak yang namanya Hengki itu. Lalu masih lolos loh, dia dipindahkan juga ke DKI. Oke. Gila. Terus tahu nggak kejahatannya apa saja? Jadi bukan korupsi saja. Pemerkosaan, asusila. Duh ya ampun Tuhan. Gila banget tuh. Jadi pemerasan istri para tahanan itu yang di situ ya dilakukan apa tahu sendiri ya. Puasa-puasa nanti saya dimarahin orang. Tindakan asusila ini nih saya jadi bingung gitu loh. Bingung artinya gini, biasanya kita dengar itu di rutan-rutan gitu-gitu aja ya. Maksudnya tuh mungkin yang kelas bawah gitu ya. Pikiran saya kayak gitu. Tapi ternyata ini rutan KPK, ampun. Gila, mau jadi apa nih negara? Jadi kita itu bangun bener-bener KPK itu sebagai penegak hukum atau anti korupsi yang kita itu ditumpuhkan kepada KPK ini supaya Indonesia maju. Saya nggak percaya kalau ini hanya mulai tahun 2019 sampai 2023. Saya kira sebelum tahun 2019 juga sudah. Kenapa? Kenapa? Ada ceritanya lagi. Dua ex KPK, ex ketua KPK tahun 2018 yang melaporkan kita kepada PBB kalau Jokowi bla 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 dinasti membangun dinasti pemilu bla 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 kayak gitu-gitu. Gila nggak? Nah, hal seperti ini itu bisa dilakukan oleh ex ketua KPK tahun 2018. Siapa itu? Dari salah satu calon presiden juga. Pokoknya seputar itu. Cari tahu sendiri deh beritanya. Duh, gila banget. Oke. Bukan, masalahnya gini loh. Masalahnya saya sedih itu ya. Kok bisa ya? Kita ini negara yang tidak cawe-cawe aja sudah dipersulit oleh bule-bule itu. Tapi sekarang ini hati saya sakit banget gitu. Apapun kesalahan negeri saya ya. Tapi ini ada yang pengkhianat, padahal kesalahan Pak Jokowi itu masih dalam tuduhan orang-orang yang kalah. Oke? Nah, tapi udah dibawa ke luar negeri. Ini artinya apa? Artinya bangsa kita pengkhianat atau apa? Orang-orang seperti ini nggak enaknya dipacung aja ya. Saya bingung ngelihatnya. Loh, bukan saya sadis, tapi saya mau nanya gitu ya. Padahal ya di dalam hukum itu ya orang-orang
tata negara atau hukum, ahli hukum siapapun aja, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang ngomong tidak dan ada yang ngomong iya gitu ya. Jadi ini kan masih debatable. Oke. Tapi udah dibawa ke PBB dan sekarang ini yang ramai di PBB itu adalah hasil laporannya orang tersebut. Gila nggak? Nah, hal kayak gini. Terus pertanyaan saya, kalau ex-ketua KPK aja bisa berbuat seperti ini terhadap negeri ini, bagaimana dengan dulu menjabat KPK? Apa benar pada saat kalau nggak salah Prabowo itu kalah atau apa gitu ya pemilu, itu kan KPK yang zamannya Febri itu kan membimbing anak-anak untuk maksudnya demo, dan demo itu diminta untuk hancurkan saja, rusak saja, kayak gitu. Pokoknya diramein aja kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini apa kita nggak patut menguak sekalian? Oke. Nah, pertanyaan saya, percaya kalau 2019 mulainya? Nah, balik lagi, penyidik KPK yang dilaporkan oleh namanya Bu Linda itu rekamannya ada, sampai sekarang di mana? Kan dikubur toh, dikubur dalam-dalam ke laut sana. Saya jujur merasa kayak Putin itu menang lagi. Bagus, makasih. Nah, kalau soal koruptor, bukan apa namanya, pungli gitu ya, Om Ben, bukan cuma di itu, brutal biasa pun banyak itu. Jadi kan benar-benar membersihkan itu sebaiknya diganti aja semuanya dengan yang baru. Karena masih pegawai baru yang belum bisa masuk ke rutan-rutan tuh yang lama-lama baik itu senior, bahkan kalau memang kalapasnya ketangkep juga sama, copot aja semuanya. Jadi ibarat pohon tuh semua bibitnya baru, jangan pakai bibit lama gitu. Karena kalau bibit lama ya tetap aja namanya maling, lihat duit pasti mau aja. Malingnya duitnya maling juga kan. Gua rasa sih hukumannya apa ya, itu kayaknya itu yang ketangkep-tangkep itu masih suruh jalan kaki dari Istana Merdeka sampai ujung Sudirman, bro. Terus? Pasti 3 kali sehari, bro. Sampai tentang itu tulisan saya koruptor gitu, bro. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ini yang ketua KPK Firly itu ceritanya kemana ya, bro? Nah, itu. Polisi kadang-kadang itu kok hilang ya? Ini sebenarnya negara kita mau dibawa kemana ya, bro? Kita sore ngobrol kayak gini, tapi yang disodorkan berita setiap hari kan bikin gerah ini kita. Iya, betul. Saya cuma khawatir, oke, kita ada pembangunan, tetapi jangan sampai koruptor ini dibawa oleh pihak asing atau pihak-pihak tertentu, lantas satu hari digoreng untuk membuat masyarakat akar rumput itu panas. Lantas bisa terjadi gejolak. Karena kita tidak melihat keseriusan dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk membuat langkah-langkah yang drastis untuk mengurangi korupsi. Salah satu contoh rancangan undang-undang itu entah beritanya kemana kan? Nggak ada juga ya. Di tangan Jokowi juga nggak ada hasil. Ini harus kita katakan. Walaupun beliau membangun sini, membangun sana, harap diingat jangan sampai pembangunan yang dilakukan seolah-olah bisa mengcover peristiwa-peristiwa korupsi ini. Seolah ada pembangunan, lantas ekonomi bertumbuh, diperkirakan masyarakat bisa makan, kemudian korupsi ini dibiarkan. Jangan. Ini satu waktu bisa menjadi api dalam sekam ya, bro. Iya, betul. Ini bahaya sekali buat negara ini. Karena anggota DPR pun mereka terang-terangan. Tanggal ini Irma Suryani, lantas di PDIP itu siapa tuh Pacu itu, yang mereka bicara gitu kan sebenarnya saya melukai hati rakyat itu. Ya kan? Jadi saya kira ini harus serius lah pemerintah. Itu yang ketua KPK juga cerita dipanggil polisi juga nggak ada, rancangan undang-undang nggak ada, ini jangan. Ini bahaya sekali buat negara ini. Iya, kalau saya pikir sih anak bininya semuanya
dikeluarin. Dikasih tahu namanya, ini bininya, fotonya, anaknya, semuanya. Kalau bisa cucunya, mantunya, semua dikasih tahu. Dikasih lihat ke umum gitu. Oke. Ya udah gitu aja. Segera diadili dan kalau sudah kirim ke Tambangan. Ini namanya disebut dalam peribahasa tuh pagar makan tanaman. Jadi dia yang jagain, yang makan. Ini kan lucu ini orang. Jadi udah susah ngomong ini. Ini kalau saya bilang sih hukumannya berat, seberat-beratnya. Karena dia tidak menjaga amanah, itu aja. Ya, kalau saya bilang sih itu udah bukan rahasia umum lagi ya kayak gitu-gitu. Tinggal kembali lagi, memang hidup di Indonesia enak. Aparat-aparatnya ini enak, digaji tetap jalan. Makan uang nggak jelas juga jalan juga. Jadi gimana ya, mereka itu sebaiknya sih ya kalau mau dimiskinkan, aduh susah pembuktiannya lagi. Kalau mau dihukum mati belum ada katanya di Indonesia. Ya kembali lagi saya bilang semuanya itu pecat saja lah, karena sudah terbukti benar-benar ya kan. Mereka bermain-main kayak gitu, mungkin ya karena di atasnya juga pemain juga, ya mungkin ya tikus-tikus yang di bawah yang ciri-cirinya ini ikut-ikutan juga. Jadi kembali lagi saya bilang ya dihukum lah, kasihan ini rakyat Indonesia ini, kasihan negara ini juga kasihan sebenarnya dengan segelintir manusia yang rakus-rakus kayak begini masih dipelihara juga oleh negara. Rakyatnya tetap menggaji mereka. Mereka tetap bermain-main kayak begitu sampai detik ini. Itu bukan rahasia umum lagi, Mbak. Di mana-mana pun ada lah. Pokoknya instansi pemerintah itu, tikus-tikus itu masih tetap nyaman mereka mengabdi negara, tapi mereka dengan dalil saya kurang uangnya, gaji. Kalau mau kurang uangnya, jangan kau masuk di negara ini. Usahalah kau sendiri, jangan kau manfaatkan negara. Kau kerja di perusahaan, aduh Mbak, udah nggak ada macam-macam lagi Mbak, pecat langsung. Saya pernah lihat TV acaranya kehidupan rutan di KPK waktu itu, nggak tahu siapa hostnya. Begitu ketatnya, begitu bagusnya, levelnya ada 3 kalau nggak salah, itu 3 ring gitu. Makanan pun kalau dikirim mesti dicek dulu apa. Kayaknya begitu bagus gitu, tapi kok tiba-tiba muncul yang seperti ini, berarti inilah khas Indonesia kalau gitu, bagus di muka, jelek di belakang. Ini saya bilang ya memang apa ya manusia godaannya kalau enggak harta wanita tahta ini agak kuat ini ya, hukumannya karena dia penegak hukum ya mestinya lebih berat daripada yang bukan penegak hukum. Terima kasih. Jadi hanya yang kelihatan adalah mungkin tadi angka 3M dan sekitarnya ya, selama mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang yang dikumpulin, itu pun juga kan belum pasti juga gitu aja. Sebenarnya kalau maunya kesadaran Gunung Es kan sebenarnya di dalamnya lebih besar lagi. Ya, dan ini adalah menjadi satu kebiasaan. Kita bisa bayangkan kalau umpamanya untuk KPK aja sudah bisa menghasilkan begitu MM-an ya kan untuk hanya pungli, gimana dengan penjara-penjara yang konvensional ya, yang mungkin juga akan lebih besar lagi. Jadi menurut saya pemerintah memang harus turun tangan ya, bukan hanya menghukum mereka-mereka itu, tetapi membuat satu sistem yang lebih baik dan juga ya kan mengukur sebenarnya apakah memang betul ya kan mereka kerja dengan benar, apa memang betul pungli itu umpamanya cuma nilainya 3 miliar. Saya khawatir akan lebih besar lagi dikarenakan adanya pembiaran dan dianggap biasa. Terima kasih. Mengenai perkara pegawai KPK terlibat pungli apa gimana, ya inilah cermin bobroknya hukum kita. Ini kita lihat sekelas KPK aja bisa begitu, yang anggotanya bisa main-main gitu, apalagi kayak di LP lembaga pemasyarakatan. Memang ini pengawasannya nih dari Menkumham, dari mana-mana ini kurang sekali gitu. Jadi kalau kita bilang negara ini mau bersih susah, sekelas KPK aja bisa begitu, berarti kan pengawasan internalnya parah. Dan saya sangat bersyukur ketua KPK-nya dicopot. Terima kasih. Ya ini kalau KPK udah ketahuan, udah terungkap
jadi bobrok kayak begini, rame-rame yang dihujat hanya KPK-nya ya. Kebanyakan pada nggak mikir ke belakang. Kenapa KPK bisa jadi seperti ini? Yang mulai KPK jadi seperti ini kan yaitu sejak terpilihnya si Firly. Si Firly terpilih ini kan gara-gara persetujuan Presiden dan juga DPR yang sekarang. Lalu juga ada undang-undang KPK yang dulu udah ditentang, di demo, tetap aja diberlakukan. Ya itu sih biang keroknya yang bikin KPK jadi hancur lebur seperti sekarang. Yang tadinya dipuji-puji rakyat, diandalkan, akhirnya jadi malah ikut-ikutan jeblok, ikut-ikutan nggak benar. Jadi ya itu aja sih dari saya, akarnya ini biang keroknya ya pemimpin yang sekarang itu yang bikin KPK hancur-hancuran. Dari saya itu aja, terima kasih. Saya itu kadang bosan dan muak dengerin bangsa kita ya. Bener dan muak deh. Bangsa ini lebih dulu merdeka dari Tiongkok. Kerjanya korupsi, menyelewengkan uang, datang kantor terlambat, merebut harta, demo. Nggak bisa kan rubah bangsa ini, katanya bangsa beragama. Ya kita menciptakan teknologi, ikut Tiongkok gimana, pergi ke bulan kok bisa, nggak berisik, 3 di Mars. Waduh, muak bener. Ya hari ini komen saya coba gitu aja. Muak bangsa ini. Sangat memprihatinkan. Kalau begini siapa lagi yang bisa dipercaya? Mungkin lembaga ini bubarkan saja, udah nggak ada gunanya. Terus yang kedua untuk hukuman mungkin seperti dulu pernah ditayangkan di televisi. Sekarang kita gunakan aja sosial media untuk menayangkan wajah-wajah koruptor itu, karena begitu ditayangkan ke sosial media itu udah nggak bisa ditarik lagi. Itu akan nyebar kemana-mana dan mungkin juga keluarganya akan menjadi malu. Terima kasih. Ya ini satu langkah yang lumayan menyita perhatian kita juga ya. KPK sudah mulai berani untuk mengekspos berita bahwa stafnya sendiri melakukan tindakan korupsi, walaupun korupsinya itu berjamaah dan banyak gitu. Dan itu dimulai juga bukan setahun 2 tahun, udah kurang lebih flashback bisa 5-10 tahun yang lalu, itu yang ketahuan. Ya tapi langkah itu boleh diapresiasi dan mestinya ditindak tegas lebih dalam lagi, sampai detail, sampai bahkan mungkin yang lebih seksama lagi adalah memiskinkan ya. Ya penting ini ya, dan juga mengambil alihan serta undang-undangnya diperkuat lagi. Tapi saya apresiasi untuk KPK bahwa dia sudah mulai berani untuk menyatakan diri bahwa ini adalah hal yang harus di-declare. Terima kasih. Ya masih ngurus dada ya. Karena sebagai lembaga super body nggak bisa jadi contoh juga. Mungkin bisa dilihat dari beberapa waktu yang lalu ada seleksi seperti apa ya, seperti yang beberapa anggota dikeluarkan karena tidak lulus seleksi. Coba ditarik garis, apakah kasus itu orang-orang yang tidak lulus itu terkait atau tidak? Kalau tidak ada yang terkait, berarti ya apa yang dilakukan selama ini ya tidak ada hubungannya dengan kualitas dari moral KPK itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau dilihat mungkin Kalapas KPK mau belajar dari Kalapas lain. Rugi dong. Masa punya jabatan nggak dimanfaatin? Karena Kalapas lain kan juga begitu. Jadi udah bukan rahasia lagi. Kalau ditanya hukuman, kayaknya taruh aja bener Bapak yang sebelumnya di medsos, biar semua mukanya itu terpampang. Nah, nggak perlulah kita mau hukum gimana pun juga, balik lagi Kalapasnya juga begitu. Jadi sama aja lah, muter-muter di lingkaran itu aja. Menurut saya demikian. Makasih. Ya kalau menurut saya uang korupsi kan bukan uang mereka gitu ya. Maksudnya yang koruptor yang ditahan itu. Jadi kalau mau dikorupsi sama petugas KPK, jadi yang punya uang itu yang ganti siapa gitu loh. Kan banyak kasus, banyak yang belum diganti gitu loh. Mau dicicil, mau sampai mati orangnya pun kayak, saya rasa nggak bakal lunas itu.
Jadi nggak bisa bilang orang koruptor ya udah dimakan korupsi pegawai KPK juga, nggak bisa. Justru menurut saya gimana caranya mereka itu harus tetap bekerja untuk bayar itu. Ya mungkin nggak bisa lunas juga, gitu. Karena ya menurut saya sih hukumnya ini susah ya. Kalau di Amerika itu presiden itu bisa ya kayak Donald Trump bisa disidang gitu loh. Di sini nih kayak beda jauh. Di situ hukuman bisa sampai ratusan tahun gitu loh. Di sini hukuman berapa gitu loh. Makanya menurut saya sih selama belum ada hukuman yang sekeras itu ya sama aja lah, mau entah dibikin KPK juga ya, atau KPK sama aja lah. Gitu. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Teddy dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion kali ini. Saya Anita Wijaya.